Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Lupsinuta, minat 1 S12201. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah pengantar sistem informasi, yaitu materi pada chapter 9, mengenai sistem pendukung keputusan dengan dosen pengampu Bapak Tri Suratno, Eskom Enko. Oke, baiklah. Jadi, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pendukung keputusan dalam bisnis. Nah, dalam bagian ini kita akan membahas secara lebih rinci bagaimana hal ini dapat dicapai oleh berbagai jenis sistem informasi manajemen, pendukung keputusan, dan sistem informasi lainnya. Nah, kita akan memfokuskan pada bagaimana peran internet dan teknologi informasi lainnya yang berbasis web dalam mendukung aktivitas pengambilan keputusan dari setiap manajer dan pekerja yang berpengetahuan dalam bisnis. Nah, di sini ada informasi, keputusan, dan manajemen. Itu terdapat 3 manajemen, yaitu manajemen strategis, manajemen taktis, dan manajemen operasional. Beberapa tingkatan-tingkatan pengambilan keputusan manajemen. Ada manajemen strategis, manajemen taktis, dan manajemen operasional. Lalu, manajemen strategis ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dan mengoptimalkan kinerja organisasi. Dengan tujuan utama manajemen strategis ini adalah untuk mencapai keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada manajemen taktis. Nah, manajemen ini adalah suatu proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan untuk mencapai tujuan jangka menengah organisasi. Dengan tujuannya yaitu untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan dalam manajemen strategis ke dalam tindakan konkret dan operasional. Nah, selanjutnya itu ada manajemen operasional. Manajemen ini adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan operasional sehari-hari dari suatu organisasi. Dengan tujuan utamanya yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi dan memastikan kegiatan operasional berjalan dengan lancar. Nah, di sini ada struktur keputusan, yaitu kalau manajemen strategis memiliki struktur keputusan tak terstruktur, manajemen semi struktur, dan manajemen operasional itu terstruktur. Nah, kalau manajemen terstruktur ini melibatkan situasi di mana prosedur yang diikuti ketika keputusan diperlukan dapat disebutkan itu lebih awal. Sedangkan keputusan tak terstruktur itu melibatkan suatu keputusan di mana tidak mungkin menentukan lebih awal mengenai prosedur keputusan yang harus diikuti. Dan untuk semi struktur itu maksudnya beberapa prosedur keputusan dapat ditentukan, namun tidak cukup untuk mengarah ke suatu keputusan yang direkomendasikan. Beberapa atribut yang harus ada dalam produk informasi yang berkualitas tinggi. Yang pertama ada dimensi waktu, dimensi isi, dan dimensi bentuk. Nah, di dalam dimensi waktu ini terdapat ketetapan waktu, kekinian, frekuensi, dan periode waktu. Sedangkan pada dimensi isi itu terdapat keakuratan, relevansi, kelengkapan, keringkasan, cakupan, dan kinerja. Lalu pada dimensi bentuk ini terdapat kejelasan, rincian, urutan, presentasi, dan media. Selanjutnya kita memasuki bagian pertama yaitu pendukung keputusan dalam bisnis. Di sini ada tren pendukung keputusan dan sistem informasi manajemen. Nah, di dalam tren pendukung keputusan ini, tren pendukung keputusan ini adalah perkembangan terbaru dalam teknologi informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, tren ini didorong oleh perluasan akses ke data dan informasi, serta kemampuan komputer untuk mengolah data dengan cepat dan akurat. Sini ada beberapa tren pendukung keputusan yang terkini antara lain Business Intelligence atau BI, Big Data Analysis. Yang ketiga itu ada Machine Learning atau ML. Terus ada Internet of the Things atau IoT dan Cloud Computing. Nah, BI ini adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan bisnis dengan memanfaatkan data dan informasi yang telah diolah menjadi informasi yang lebih berguna dan mudah dipahami. Selanjutnya itu ada Big Data Analysis. Nah, Big Data Analysis ini adalah suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang memerlukan alat analisis khusus untuk mengolahnya. Nah, yang ketiga itu ada ML. ML itu adalah sebuah teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data yang tersedia dan meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu.
Selanjutnya ada IoT atau Internet of the Things. Itu adalah suatu jaringan perangkat yang saling terhubung dan berkomunikasi melalui internet. Selanjutnya adalah cloud computing atau cloud computing. Itu tuh adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya komputasi dan informasi melalui internet tanpa harus memiliki infrastruktur atau IT sendiri. Nah, dalam konteks ini, pendukung keputusan cloud computing memungkinkan pengguna untuk mengakses alat analisis dan informasi dari mana saja dan kapan saja, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif. Nah, tren-tren keputusan ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan teknologi ini dan mengoptimalkan pengambilan keputusan dalam bisnis mereka. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen. Nah, sistem ini atau biasanya disebut SIM adalah sebuah sistem yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan manajemen dengan memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan tentang sebuah operasi bisnis. Nah, SIM ini terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, dan prosedur yang diinginkan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data bisnis. Sini ada beberapa manfaat dari penggunaan SIM. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas, lalu meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi bisnis, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, dan meningkatkan keamanan data. Kita masuk di slide-slide selanjutnya. Terlebih dahulu kita mengetahui apa itu sistem pendukung keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan ini biasanya disebut dengan DSS, yaitu Sistem Informasi Interaktif yang menyediakan informasi pemodelan dan pemanipulasi data yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan pada situasi yang semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan itu seharusnya dibuat. Selanjutnya di sini ada penggunaan sistem pendukung keputusan. Nah, apa saja sih biasanya jenis-jenis pemodelan analisis ini? Nah, jadi analisis ini terdapat 4 jenis, yaitu analisis jika maka, analisis sensitivitas, dan analisis pencarian saran, serta analisis optimisasi. Nah, analisis jika maka itu berarti mengamati bagaimana perubahan yang berulang-ulang terhadap satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Contohnya itu ketika kita memotong biaya iklan sebanyak 100 maka secara berulang-ulang agar kita dapat melihat hubungannya dengan penjualan. Selanjutnya ada analisis sensitivitas. Nah, analisis ini yaitu metode yang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana perubahan dalam satu variabel atau parameter dapat mempengaruhi hasil akhir dari sebuah model atau proyek. Selanjutnya ada analisis pencarian saran. Analisis pencarian saran ini membuat perubahan yang berulang-ulang terhadap variabel tertentu, hingga variabel yang dipilih mencapai dengan nilai sasarannya. Selanjutnya ada analisis optimisasi, yaitu menemukan nilai optimum untuk variabel tertentu yang diberikan pembatas tertentu. Contohnya itu seperti berapa jumlah biaya iklan yang terbaik jika kita melihat anggaran dan pilihan media kita. Nah, selanjutnya ini ada sistem informasi eksekutif atau biasanya disebut dengan SIE. Nah, SIE ini adalah sebuah sistem informasi yang dirancang untuk membantu para eksekutif dalam proses pengambilan keputusan strategis di tingkat puncak manajemen. Nah, SIE ini menyediakan informasi bisnis yang akurat, relevan, dan mudah diakses untuk membantu eksekutif membuat keputusan yang tepat dan strategis. Di sini ada beberapa portal perusahaan dan pendukung keputusan. Ada portal perusahaan dan portal informasi. Nah, portal perusahaan ini adalah sebuah platform yang menyediakan akses terhadap berbagai informasi dan layanan bagi karyawan, manajemen, dan pelanggan perusahaan. Selanjutnya ada portal informasi perusahaan, yaitu sebuah platform yang atau situs web yang menyediakan informasi tentang perusahaan, produk atau layanan yang ditawarkan, kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, karir dan kesempatan kerja, dan berbagai informasi lainnya yang relevan dengan perusahaan. Di sini ada beberapa fitur yang dapat dimiliki oleh portal perusahaan, yaitu informasi karyawan. Portal perusahaan dapat berisi informasi tentang karyawan, seperti profil karyawan, data personal, pengalaman kerja, dan kinerja karyawan. Lalu biasanya itu
informasi dapat membantu manajemen. Nah, informasi-informasi tersebut itu dapat membantu manajemen dalam mengelola sumber daya manusia dan membuat keputusan yang lebih baik dalam rekrutmen, promosi, dan pengembangan karyawan. Nah, selanjutnya itu ada informasi operasional portal perusahaan yang berisi tentang informasi operasi perusahaan seperti laporan keuangan, laporan kinerja bisnis, dan informasi tentang pelanggan dan pesaingnya. Nah, informasi ini biasanya dapat membantu manajemen dalam memonitor kinerja bisnis dan membuat keputusan yang lebih baik dalam pengembangan produk, strategi pemasaran, dan pengambilan keputusan operasional. Selanjutnya ada kolaborasi dan komunikasi portal perusahaan. Nah, ini dapat menyediakan fitur kolaborasi dan komunikasi antar karyawan dan tim dalam sebuah perusahaan, seperti forum diskusi, obrolan langsung, dan fitur kolaborasi dokumen. Nah, fitur ini nih dapat membantu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dalam organisasi dan membantu karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugas secara efektif. Sistem manajemen pengetahuan. Nah, tujuan dari sistem manajemen pengetahuan ini adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki oleh individu atau sekelompok dalam organisasi. Nah, dengan mengembangkan sistem manajemen pengetahuan, organisasi ini dapat mengumpulkan, mengorganisasi, dan menyimpan informasi dan pengetahuan yang terkait dengan operasi bisnis dan kegiatan organisasi. Nah, di sini kita langsung saja memasuki bagian yang kedua, yaitu teknologi kecerdasan artifisial dalam bisnis. Nah, di sini ada bisnis dan AI, lalu ada kecerdasan gambaran umum dan kecerdasan artifisial, lalu ada jaringan saraf. Nah, langsung saja ke bisnis dan AI. AI. Nah, teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau biasanya disebut dengan AI, digunakan dalam berbagai cara untuk memperbaiki pendukung keputusan yang disediakan bagi manajer dan praktisi bisnis di banyak perusahaan. Yang kedua ada kecerdasan gambaran umum atau kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial ini itu bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang didasari oleh ilmu-ilmu seperti ilmu komputer, biologi, psikologi, linguistik, dan matematika, serta teknik. Lalu yang ketiga ada jaringan saraf atau neural network. Nah, itu adalah suatu sistem komputasi yang dibuat mirip dengan jaringan otak dari elemen pemrosesan yang saling berhubungan yang disebut dengan neuron. Nah, jadi jaringan saraf ini akan mengubah kekuatan interaksi antar elemen pemrosesan dalam menanggapi pola yang berubah-ubah pada data dan hasilnya. Ini ada sistem logika yang kabur, algoritma genetik, dan realitas visual. Nah, sistem logika yang kabur itu biasanya disebut dengan fuzzy logic. Nah, itu adalah suatu metode penalaran yang mirip dengan penalaran manusia. Contoh aplikasinya itu sangat banyak di Jepang, namun jarang di Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat itu biasanya menggunakan solusi AI seperti sistem pakar. Nah, sedangkan di Jepang itu mengimplementasikan aplikasi khususnya pengguna chip mikroprosesor. Nah, itu yang kelima ada algoritma genetis, itu adalah sebuah aplikasi yang berkembang dari AI, software algoritma genetis menggunakan teori Darwin. Algoritma genetis khususnya berguna untuk situasi di mana ribuan solusi memungkinkan dan harus dievaluasi untuk menghasilkan solusi yang optimal. Realitas visual, yaitu sistem informasi manajemen adalah jenis dari sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Kebutuhan informasi ini pengambilan keputusan dari tingkat operasional dan taktis di organisasi dalam situasi keputusan yang terstruktur. Nah, jadi dari beberapa studi kasus yang ada dalam modul yang kita pelajari, kami mengambil studi kasus yang keempat, yaitu Boehringer Ingelheim dengan menggunakan alat berbasis web untuk analisis dan pelaporan keuangan. Ini ada beberapa ringkasan ceritanya, yaitu Boehringer Ingelheim itu adalah sebuah perusahaan farmasi multinasional yang berkantor pusat di Jerman. Mereka memutuskan untuk menggunakan alat berbasis web untuk membantu mereka melakukan analisis dan pelaporan keuangan. Dalam proyek ini, perusahaan bekerja sama dengan sebuah perusahaan teknologi untuk membangun alat yang dapat menggabungkan data keuangan dari berbagai sumber seperti sistem keuangan internal dan laporan publik. Nah, Boehringer ini menggunakan alat kecerdasan bisnis Cognos Power Play ini dengan cara menganalisis informasi pendapatan dan pengeluaran dengan mengubah data
kolom, dan baris, memasukkan berbagai dimensi dan ukuran seperti anggaran tahun sebelumnya. Kemudian, menggali dan mendapatkan rincian dari data tersebut. Lalu, para eksekutif dapat mengakses data ini melalui Checkness Upfront yang aman mengirim laporan melalui browser di Internet Behringer. Nah, ceritanya bisa dibaca lewat modul atau dibaca lewat PPT kami. Nah, dari studi kasus yang saya ambil, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Seperti apa manfaat bisnis dan batasan dari sistem pelaporan dan analisis keuangan berbasis web di Behringer. Nah, sistem pelaporan dan analisis keuangan berbasis web yang digunakan oleh Behringer, Ingelheim memiliki beberapa manfaat dan batasan. Antara lain, manfaatnya itu ada efisiensi, di mana sistem ini membantu perusahaan menghemat waktu dan sumber daya dalam melakukan analisis keuangan yang kompleks. Ada akurasi, sistem ini dapat membantu meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya ada visualisasi, di mana sistem ini dapat memvisualisasikan data keuangan dalam format yang mudah dipahami seperti grafik, tabel, dan diagram. Selanjutnya ada aksesibilitas, di mana sistem ini dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet, sehingga memudahkan akses informasi keuangan perusahaan. Selain manfaat, ada juga batasan-batasan seperti batasan keamanan, di mana pengguna sistem berbasis web dapat meningkatkan risiko keamanan data, sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih ketat dalam menjaga keamanan data. Ada biaya, itu mengimplementasi sistem ini membutuhkan biaya dan investasi dalam infrastruktur dan sumber daya manusia. Selanjutnya ada ketergantungan. Perusahaan mungkin menjadi terlalu bergantung pada sistem dan teknologi ini. Selanjutnya ada analisis, di mana analisis keuangan ini yang dilakukan oleh sistem ini mungkin tidak lengkap dan tidak menyertakan aspek-aspek non-keuangan. Yang penting untuk mengambilan dipertimbangkan secara matang sebelum diimplementasikan. Pertanyaan yang kedua yaitu manakah dari sistem pelaporan dan analisis keuangan Behringer yang merupakan alat SIM atau Sistem Informasi Manajemen dan alat DSS dan mengapa? Nah, dalam sistem pelaporan dan analisis keuangan Behringer ini menggunakan alat SIM yaitu SAP R3 karena sistem ini merupakan alat pelapor impromptu dari Checkness INC untuk melaporkan hasil keuangan dari gudang data yang dikelola oleh Paresel dan data tersebut diperoleh dari sistem SAP setiap malam. Untuk alat DSS yang digunakan dalam sistem ini adalah software keuangan SAP AG. Nah, software SAP AG ini dapat secara cepat mengonsolidasikan dan menyajikan data keuangan utama secara harian, mingguan, atau bulanan. Nah, SAP AG juga memungkinkan untuk menggali dan menarik kesimpulan berdasarkan data operasional dan keuangan terbaru yang tersedia. Nah, software ini membantu Behringer dalam melihat tren negatif dan dapat mengatasinya secara cepat. Nah, ini juga membantu Behringer dalam menutup pembukuan setelah penutupan bisnis. Bisnis lainnya. Nah, Checkness ini adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk pelaporan dan analisis bisnis. Nah, cara penggunaan Checkness ini untuk marketing serta aplikasi pelaporan dan analisis bisnis lainnya itu yang pertama dengan cara mengumpulkan data. Cara penggunaan Checkness untuk pengumpulan data ini dengan menghubungkan sumber data yang berbeda ke dalam satu platform Checkness. Nah, selanjutnya data ini dapat diolah dan disimpan dalam bentuk yang dapat diakses dan digunakan oleh tim marketing dan bisnis. Selanjutnya ada pelaporan dan analisis. Itu langkah kedua. Nah, cara penggunaan Checkness untuk pelaporan dan analisis bisnis ini dengan memilih data yang ingin dianalisis, lalu membuat laporan yang diinginkan, dan memvisualisasikan data dalam bentuk yang relevan dan mudah dimengerti. Nah, selanjutnya itu ada prediksi dan pemodelan bisnis. Nah, cara penggunaan Checkness untuk prediksi dan pemodelan bisnis dengan mengumpulkan data historis yang relevan, membangun model prediktif yang tepat, dan menguji model untuk menghasilkan hasil bisnis yang lebih akurat. Selanjutnya ada integrasi dengan alat pemasaran lainnya. Nah, Checkness ini dapat terintegrasi dengan berbagai alat pemasaran lainnya seperti Google Analytics, dan Adobe Marketing Cloud. Aplikasi Checkness dalam bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebuah perusahaan retail menggunakan Checkness untuk menganalisis data
penjualan mereka dari berbagai sumber termasuk data dari toko fisik dan toko online. Nah, dengan menganalisis data ini, mereka dapat melihat kinerja toko mereka dan menyesuaikan strategi pemasaran dan operasi mereka untuk meningkatkan penjualan. Selain itu, mereka juga menggunakan Jobnos untuk membangun model prediktif yang memprediksi permintaan produk di masa depan dan menyesuaikan stok dan strategi pemasaran serta dengan lebih baik. Nah, dalam kesimpulannya, Jobnos adalah sebuah alat pelaporan dan analisis bisnis yang kuat dan dapat membantu tim marketing dan bisnis dalam mengumpulkan data, memvisualisasikan informasi, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan lebih cepat. Simpati dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.